Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini ya. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke, teman-teman. Di sini bacaan kita umum ya, general reading ya. Energinya itu vice versa ya, terbolak-balik ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-temanku. Jadi buat teman-temanku yang gak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Teman-teman, di sini juga ingin saya sampaikan ya, bahwa bacaan kita ini umum lagi ya. Sekali lagi saya sampaikan, jadi energinya itu vice versa, terbolak-balik, maju mundur, sebelum atau sesudah terjadi ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-temanku yang gak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-temanku jadikan hiburan juga gak apa-apa, oke? Ya. Dan juga ingin saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang sudah subscribe di channelku ya. Berkat teman-temanku, subscriber kita udah tembus 7 ribuan lebih ya. Mudah-mudahan bisa tembus ke 8 ribu ya. Terima kasih teman-temanku semua. Ya, udah kita tebar nih ya. Yuk kita rapikan dulu ya teman-teman, oke? Iya, oke. Biar enak ya. Oke ya, udah. Kalau udah kita langsung aja ya. Di sini kita coba melihat temanya, kita akan angkat keistimewaan dirimu tanpa kamu sadari ya. Di sini kartu pertama teman-teman ya. Di sini ada gambaran ya. Kartu pertama ini adalah gambaran dari, di sini adalah gambaran kekuatan untuk memilih ya. Teman-teman, apa sih hebatnya memilih gitu ya? Mungkin buat sebagian orang, apa sih bang memilih gitu ya? Teman-teman, tidak semua orang itu bisa memilih dengan bijak ya. Orang itu akan mengambil pilihan apa ya? Ada yang didasari dengan keinginan, hawa nafsu ya, dan akal pikiran. Oke. Nah, di sini buat kamu ya, ini adalah kelebihan tersendiri ya. Kamu dalam mengambil sebuah keputusan, kamu itu berpikirnya itu jauh banget. Pikirnya jauh banget ya, sampai ke apa ya? Sampai beberapa tahun kemudian atau ke depannya ya. Mungkin temanmu bisa bilang, ah lebay banget, cuma gini aja ya. Contoh ya, beli baju. Ya, contoh ya. Jadi kamu beli agak gede dikit ya. Jadi kalau kegemukan bisa dipakai. Kalau ngecil pun agak kurusan bisa dipakai juga ya. Intinya agak berbeda dari orang yang lain. Dan teman-teman jangan dianggap sepele ya. Orang yang mau berbeda, yang mau tampil beda, itu biasanya akan lebih menonjol ya. Jadi intinya di sini kamu lebih memiliki persiapan yang matang gitu. Kenapa kekuatan ini bisa muncul? Karena kalau dari sini ya, dari sini ya, adalah gambaran orang yang pernah apa ya, datang dari kalangan bawah gitu, atau apa ya, datang dari kalangan yang tidak seberuntung orang lain gitu ya. Jadi apa teman-teman? Akan berbeda persepsinya orang yang terlahir biasa aja dengan yang terlahir berlebih, atau uangnya lebih, atau anak orang kaya gitu ya. Pasti berbeda dari pola pikir, cara pikir ya. Nah, karena kamu terlahir dari kalangan bawah atau dari bawah, jadinya kamu melakukan sesuatu itu perlu dengan ancang-ancang yang matang gitu. Jadi nggak mau sembarangan. Contoh gaji ya. Gaji kamu mungkin nggak gede, tapi herannya orang mungkin yang gajinya lebih gede dari kamu malah nggak bisa nabung, malah banyak utangnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanage dengan baik. Itulah pilihan tadi teman-teman ya. Karena kamu pernah berasal dari bawah, kamu takut banget kalau kamu salah gunakan uang, berfoya-foya ya. Nanti kedepannya kamu bingung, mau kayak mana, nggak ada ini, nggak ada itu ya. Teman-teman, ini kisah nyata ya dari cerita teman saya ya. Kita rahasiakan identitasnya ya. Dia gajinya lebih kurang 2 jutaan ya. Enggak gede-gede amat lah ya. Teman-teman ada yang 7, ada yang 8 ya. Tapi dia itu konsisten teman-teman. 2 juta dia buang, 1 juta taruh tabungan, nggak boleh ganggu.
ya. 1 juta itu dia berhemat, ya, dia makan apa adanya gitu. Dalam 10 bulan terkumpul loh 10 juta ya kan. Karena lama-lama yang disimpan itu akan jadi bukit. Jadinya apa? Orang yang dengan gaji gede ya, karena mungkin dia merasa berlebih, dia nggak nabung, uangnya habis ya. Entah bayar cicilan ya, bayar ini, bayar itu. Jadinya apa? Dengan orang yang kayak kamu tadi ya, dia lebih tertabung, ya, lebih tertata gitu. Itulah tadi teman-teman ya, ini kelebihan. Ini salah satu kelebihan diri kamu. Ya. Intinya sebenarnya kamu pernah dari kalangan bawah ya, pernah susah gitu ya. Kamu bisa memanage jadi lebih baik gitu. Tidak semua orang bisa memanage keuangan baik. Banyak banget yang ambruk ya, banyak banget yang hancur ya, teman-teman. Jadi nggak semua orang itu bagus pola pikirnya gitu ya. Di sini kelebihan kamu juga di sini ya. Ada gambaran juga di kartu kedua ini ya. Di sini bisa jadi gambaran 2 ya. Bisa gambaran tricky-tricky, bisa gambaran orang yang cerdas ya. Di sini adalah gambaran akal-akalan ya. Di sini kamu ini kalau saya lihat ke arah yang positif, ke akal-akalan di sini ya. Contoh ya, sampo udah mau habis, kita isi air sedikit ya, bisa agak banyak jadinya ya kan. Itu akal-akalan kalau kita larikan ke positif. Jadinya di sini kreatif ya. Kelebihan kamu satu lagi, keistimewaan kamu satu lagi adalah kreatif ya. Mungkin itu tadi ya, karena kita berasal dari kalangan bawah, kita memanfaatkan sesuatu itu lebih apa ya, lebih sampai benar-benar nggak bisa digunakan ya. Saya juga sebenarnya dari nggak orang yang berlebih ya, orang yang biasa-biasa aja. Saya pernah dulu ada teman itu ya, berlebih ya. Kalau dia naik kelas, tasnya tas baru ya. Saya kan nggak, jadi tasnya dia untuk saya gitu, teman gitu. Nah, kalau saya ingat zaman dulu, itu adalah sebuah hal yang memalukan, memakai bekas gitu ya. Tapi kalau buat saya itu kan masih berfungsi, nggak koyak, nggak apa ya. Jadi akhirnya teman-teman, di sini ada gambaran kreativitas di dirimu. Itu contoh ya, itu contoh tadi ya. Kamu itu tadi, kamu itu nggak memandang malu, nggak memandang malunya. Karena apa? Nggak mencuri kok, nggak apa kok. Yang penting bisa digunakan ya. Contoh, kamu kepengen banget punya motor, gaji pas-pasan, mau nyicil takut nggak kebayar, takut nggak makan nantinya. Nabung, beli yang second. Yang penting fungsinya, yang penting kamu nggak mencuri ya. Daripada dengan orang yang gaya-gayaan beli mobil, dia nggak sanggup bayar cicilan, tiap bulan bingung mau bagaimana. Akhirnya apa? Depresi, akhirnya stres ya. Jadi teman-teman, di sini ada gambaran Seven of Swords-nya, tricky-trickinya ke arah yang positif kalau saya lihat. Kamu itu banyak cara ya agar bisa subscribe ya. Ini nggak ke arah negatif ya. Di sini biasanya arahnya Seven of Swords ini tricky-tricky ya, negatif. Jadi kembali ke orangnya sebenarnya teman-teman. Karena kamu orangnya yang baik ya, jadinya tricky-trickinya nggak ada. Tapi lebih ke arah itu tadi ya. Lebih ke arah yang baik. Nah gitu ya. Jadi kreativitas gitu. Kreativitasnya tinggi jadinya. Bahkan mungkin waktu sekolah, mungkin kegiatan kreatif itu mungkin pasti nyarinya kamu karena kamu kreatif ya. Di sini juga yang ketiga ada gambaran ya, keistimewaan kamu di sini ya, percintaan ya. Apa sih yang spesial dari kamu? Kamu mungkin nggak kaya, kamu mungkin nggak ganteng, nggak cantik-cantik amat ya, mungkin biasa aja gitu ya, nggak berlebih, nggak apa ya. Tapi di sini kamu memiliki kelebihan apa? Kamu setia di percintaan, kamu setia kalau saya lihatnya. Ya. Teman, banyak orang di luar sana ya, ganteng, cantik, kaya, ya, mulus, ya, montok segala macam lah ya. Tapi apakah dia memiliki kesetiaan? Belum tentu. Itu dia teman-teman, ya. Jadi di sini termasuk keistimewaan ya.
orang yang mungkin melihat kamu biasa aja gitu. Tapi orang yang tidak tahu ya, yang apa ya, nggak akan merasa beruntung karena dia nggak tahu gitu. Kamu tuh ibarat itu kayak gini ya teman-teman, apa ya, emas yang tersimpan gitu ya. Orang nggak tahu ya, emas yang tersimpan ya. Sebenarnya kamu adalah emas, mungkin tertutup debu atau pasir. Jadi orang nggak tahu ya, sebenarnya apa yang terjadi sama dirimu ya. Biarkan itu, biarkan orang berpikir apa, yang penting kamu lakukan yang terbaik buat kamu. Oke? Jadi spesialnya di sini ya, percintaan ya, kamu setia ya, yang nggak dimiliki banyak orang. Kesetiaan susah teman-teman di zaman sekarang ya. Oke, jadi jangan dianggap sepele kesetiaan itu ya. Apaan sih mas, masa keistimewaanku itu? Jangan salah, kesetiaan itu wah susah banget dicari zaman sekarang ini ya. Jadi kalau dibilang ini kamu ada kesetiaan, itu nggak semua orang punya. Mungkin kamu nggak menyangka ya, mungkin kamu memang nggak menang ganteng, nggak menang fisik ya, tapi kamu memiliki kesetiaan yang sangat tinggi. Oke? Di sini juga teman-teman, gambaran kamu di sini penyabar ya. Ini gambaran orang yang sering disakiti ya. Kalau kamu mungkin jujur orangnya, tapi sering dimanfaatin. Terkadang itu tadi teman-teman ya, cobaan hidup ya. Kita udah baik-baik, kita udah apa, ada aja yang jahatin kita, ada aja yang kayak menjebak kita gitu ya, itulah hidup ya. Karena di dunia ini pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk gitu ya. Jadi di sini ya, ada gambaran orang yang sering disakiti, tapi dia itu balasnya dengan senyum. Nah, ini kayak umpama ya, balasnya dengan senyum, dengan kebaikan. Di sini kamu itu nggak pendendam. Kamu nggak pendendam. Marah ya marah. Manusia punya rasa marah. Tapi kamu tidak pendendam orangnya. Ya, itu keistimewaan juga teman-teman. Nggak banyak orang yang punya ini. Ya, ya. Oke. Itu tadi manusia itu sering dendam. Ya, dan kamu di sini yang gambarannya pemaaf ya. Kamu harus bisa apresiasi diri ya, itu nggak semua orang punya. Oke, ini juga termasuk keistimewaan buat diri kamu ya. Ya, kita lanjut ya. Di sini kartu yang kelima ya teman-teman ya. Di sini adalah gambaran independen ya. Di sini gambarannya kamu itu independen ya. Independen itu apa? Ini keistimewaan juga ya. Kamu itu ya bisa apa, sendiri bisa gitu. Kayak contoh ya, kamu dicampakkan di sini atau dipindahkan ke sana, kerja di sana ya, disuruh apa aja bisa gitu. Karena apa? Kamu udah terbiasa mandiri. Independen itu mandiri teman-teman ya. Sama di zaman sekarang susah cari yang mandiri ya. Apalagi anak-anak milenial sekarang. Aduh, apa-apa aja nggak bisa ya. Suruh ngeprint aja susah, fotokopi aja susah banget gitu. Oke. Di sini teman-teman, kenapa? Itu tadi. Kalau saya lihat kamu itu pernah di bawah ya, pernah merasakan susah ya. Tapi jangan salah, orang yang pernah hidupnya apa ya, berlebih ada juga kayak gini ya, ada juga. Ini fleksibel aja sih. Kisah kita ini kan kita baca secara umum. Kalau nggak pas boleh skip gitu ya. Kita lanjut ya. Di sini juga ya. Ini gambaran kamu itu penyayang ya. Bahkan kamu itu mementingkan kepentingan orang daripada diri kamu ya. Sampai mungkin orang bingung ya, kamu aja belum ke orang lain kamu pikirkan ya, karena kamu terlalu memikirkan orang lain. Itulah kelebihan manusia, itulah kelebihan kamu. Oke, tidak semua orang punya teman-teman. Ada orang yang egois ya, jangankan mikir orang, mikir dia sendiri aja nggak cukup ya. Kadang dia bisa bertengkar sama dirinya. Dia kadang bertengkar sama diri sendiri. Kalau di sini, kalau kamu kebalikannya, kalau kamu adalah orang yang memikirkan kepentingan orang lain daripada kamu. Ya, kamu dulukan kepentingan orang ya. Komen di bawah ya kalau memang benar. Di sini juga teman-teman ya. Kamu jujur apa adanya orangnya ya. Itulah teman-teman. Kejujuran juga susah di zaman ini, serba susah ya. Dari tadi susah-susah ya. Memang itu kenyataannya teman-teman ya.
Ya, kita udah sampai di fase dimana serba sulit zamannya sekarang ini. Ya. Ya. Orang-orang yang langka yang memiliki hal ini di zaman sekarang ya. Di sini ya, terakhir ada 9 koin ya. Di sini adalah gambaran orang yang pekerja keras. Itu tadi saya bilang ya. Kalau kita lihat cerita kamu dari bawah ya. Apa ya? Enggak, malu di sini bukan hal yang negatif ya. Ya. Kalau selagi hal yang benar, hal yang baik kamu mau lakukan. Ya, tidak semua orang yang seperti ini ya. Oke, teman-teman, sudah jelas ya ceritanya. Kita tutup bacaan kita sampai di sini. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton videoku, yang sudah subscribe di channelku. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.